Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha mawlaha. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Kalau hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu, tasih diparingi wekdal untuk beramal, maka mudah-mudahan tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menginginkan kebaikan pada diri kita. Wong niku yen dikersake Gusti Allah dados sae, Bu. Orang itu dikehendaki Allah menjadi baik, itu dimudahkan untuk beramal soleh. Wong tumindak becik beramal soleh itu ternyata tidak semua orang bisa. Maaf, mboten kabeh wong purun. Kadang saged bisa tapi mboten purun. Beda lho nggih. Orang itu jani iso ning wegah, itu berarti ada yang konslet. Betul Bu, dalam perjalanan mriki nggih wau nggih, saya ada di tengah jalan niku enten apa jenenge? Jogangan ngoten niku nggih. Mun jalan jogangan gedhi ngoten niku. Kiwa tengene niku ya janjane ya do duwe mobil. Kalau kita pikir janjane iki gur, istri saya sempat nyeletuk tadi, "Yo, iki janjane ya gur butuh semen paling 3 cetok karo pasir wis rampung." Kan demikian. Tapi ternyata berbulan-bulan saya lewat situ ya sami mawon. Artinya apa? Ada suatu keadaan di mana manusia itu sebenarnya bisa berbuat, diberi kemampuan secara fisik, mampu secara ekonomi, mampu secara waktu yo turah-turah, kan demikian. Tapi ternyata untuk melangkah netes jadi perbuatan, netes jadi satu amal, itu memang butuh namanya hidayah, butuh namanya petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa bertemu, berkumpul, sing luweh longgar daripada kita banyak, sing luweh ndak mikir ekonomi daripada kita luweh okeh. Ini kan kalau kita ini ngumpul ini kan muka-muka ekonomi pas-pasan nih kan kita ya. Ngepres Bu, pas-pasan, ngepres deh pas-pasan itu bedanya apa? Sami. Pas-pasan itu pas pengen, pas randuwe, pas butuh, pas ora ono. Niku jenenge urip pas-pasan. Tapi ternyata Allah mudahkan. Ngeten. Maka momentum yang sangat berbahagia ini, saya ingin sampaikan satu materi yang mungkin sampun nate dalem utarakan, dan memang sering dalam matur tentang materi ini
Dan saya tidak pernah jelek untuk bulan baleni. Saya sendiri kadang-kadang ketika menyampaikan materi yang sama itu ternyata justru saya mendapatkan hal yang baru. Saya ambil malam hari ini kita diskusi bareng, nanti yang wonten pertanyaan di tengah-tengah kajian saya persilahkan. Kadang-kadang niku tengah kajian ngoten niku arep tekon, wah rung wancine tekon. Bareng wis rampung kajiane arep tekon, waduh lali mau sing arep ditakokne apa, kan begitu. Kalau mau ada pertanyaan silahkan, apalagi yang berkaitan dengan kajian, dengan materi yang kita kaji bersama, monggo silahkan untuk langsung ditanyakan, tidak apa-apa. Saya ambil ngendikanipun Imam Ahmad, Bu. Imam Ahmad bin Hambal rahimahullahu taala, beliau nate ngendika babakan tentang sholat. Ya, tadi spelling ya ini ya, masalah sholat. Beliau katakan, kalimat beliau ini dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi dalam kutaib beliau, buku kecil. Imam Qayyim al-Jauzi itu nulis satu buku kecil yang tentang sholat, bicara tentang sholat. Nah, judulnya kalau nggak salah Tarkus Shalah, As-Sholat wa Hukmu Tarikuha, tentang sholat, buku sholat dan hukum orang yang meninggalkan sholat. Di situ beliau di awal-awal buku beliau kalau nggak salah justru di bagian muqaddamah kalau nggak salah, dalam rati-rati kesupen, beliau menukil ucapan Imam Ahmad bin Hambal, sangat pantas untuk kita jadikan renungan, karena sholat ini amal yang harian kita laksanakan, amal yang setiap hari kita laksanakan, gandeng gandeng saking kerepe. Beda kan kalau gajian kan sesasi pisan ngono, kita harus sesuk gajian ngono wis rupane mukanya sudah bersinar, wah neng dindis pelengah-pelengeh kan seperti itu, padahal durung basik jek minggu ngarep atau jek besok. Tapi kalau sholat itu amal yang harian kita lakukan saking kerepe, kadang-kadang kita nggak sadar bahwa sholat itu ternyata hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita, sangat penting. Imam Ahmad bin Hambal itu sampai ada beberapa nasihat beliau. Di awal nasihat beliau mengatakan kualitas agama seseorang, agamane wong ki apik nyekel agama tenanan karo ora, itu tolok ukur yang paling utama adalah sholat. Ya. Kullu mustakhifin bis sholat mustahinin biha, sapa wae sing mustakhif bis sholat, nganggep remeh, nganggep enteng masalah sholat, mustahinin biha, ngeremehke sholat, nganggep enteng masalah sholat, fahuwa mustakhifun bil Islam mustahinun bih. Berarti sesungguhnya orang itu sudah mustakhifun bil Islam, wong kuwi ngremehke Islam, mustahinun biha, ngremehke Islam, ngentengke masalah Islam. Jadi kalau ngelihat kualitas agama seseorang itu yang pertama dilihat niku mabakan salate, Bu. Nuwun sewu, ora pinterele ceramah neng ngarep mustami, ora banterele takbir neng dalan, ora pinterele ngecuprus cerita, tetapi yang pertama dilihat dari kualitas agama seseorang niku salat. Maka kalau panjenengan menginginkan sesuatu yang panjenengan inginkan agamane sing apik, pengen mantu, pengen pemimpin kan wonten to nggih, pengen duwe
bojo. Kalau itu semua panjenengan inginkan adalah kualitas agamanya, yang pertama dilihat itu masalah sholat. Kalau sholatnya sudah nganggep enteng, nganggep remeh masalah sholat, nanti kita detailkan apa terus yang diarani nganggep enteng remeh ke sholat itu apa terus belas ra sholat ngono apa piye, enggak. Ternyata ngeremeh ke sholat, ngenteng ke masalah sholat itu bukan berarti ninggal ke sholat belas prung tanpa salat. Mboten. Yen wong sing ra salat belas niku rasa dibahas suwe-suwe. Ya. Wong ra salat belas niku rasa dibahas suwe-suwe, ngentekke wektu. Tapi kalimat Imam Ahmad bin Hambal ini menunjukkan bahwa orang itu jek salat tapi kualitas sholatnya atau cara dia menanggapi sholat itu ngeremeh, nganggep enteng masalah sholat. Ingat Bu, sholat itu di dalam Quran ada sholat yang dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngoten nggih. Sholat di satu sisi luar biasa, wasta'inu bis sabri was sholat. Sholat itu di satu sisi cara untuk meminta tolong kepada Allah. Jenengan ngadepi napa mawon, entuk kabar buruk apapun, menghadapi keadaan yang sulit apapun, mang biasane sholat sebelum melangkah. Sebelum melangkah, biasakan dulu ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, minta tolong sama Allah, baru tempuh usaha ikhtiari, usaha dunia. Satu sisi sholat, sarana minta tolong. Sholat itu jalan tol, langsung ketemu sama Allah. Bayangkan sholat kita tadi, jenengan sholat isya tadi, baru berangkatnya ke masjid saja sudah diampuni 1 dosa, diangkat 1 pahala. Panjenengan mau Al-Fatihah itu dijawab langsung sama Allah. Dijawab langsung, Alhamdulillahirabbil alamin. Allah jawab, Pak. Hamadani abdi. Itu ada seorang hamba yang sedang memujiku, kata Allah. Ar-Rahmanir Rahim, majjadani abdi. Ada seorang hamba yang sedang mengagungkan aku, kata Allah. Dijawab. Sedekat itu ternyata manusia itu punya kesempatan untuk bertemu dengan Allah, untuk bertemu langsung dengan Allah, untuk mudoroso langsung kepada Allah. Satu sisi sholat, sarana meminta pertolongan, sarana untuk mendekat, sarana masya Allah, apapun. Satu sisi sholat itu menjadi sarana untuk minta tolong, sarana untuk dekat, sarana untuk langsung berkomunikasi dengan Allah. Tapi satu sisi yang lain, banyak orang yang sholat tapi dicela oleh Allah. Zahirnya sholat, Pak. Zahirnya sholat tapi dicela oleh Allah. Ada yang dicela karena zahirnya, ya. Ada yang dicela karena zahirnya. Fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun. Ini bicara masalah zahir. Orang yang sholat tapi fawail, celaka orang-orang yang sholat, yaitu orang yang dalam sholatnya mereka itu sahun, mereka itu lalai. Lalai di sini Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau ngendika, wong iki saking kerepe ngendende salat, saking kerep ngendende sholat, jadi dia itu sering kali sholat di luar waktu. Ngodok sholat luhur sudah masuk waktu asar, sholat asar wis mlebu waktu maghrib, adzan maghrib lagi kelingan, aku durung salat
ngasar terus seperti sering banget. Berarti masalah zahir, kan begitu. Ada orang yang sholat dicela Allah karena masalah zahir sholatnya, seneng ngendende. Ada orang yang dicela oleh Allah, wa idza qamu ilas sholati qamu kusala. Ketika mereka itu bangkit untuk melaksanakan sholat, mereka itu sholat dengan rasa malas. Ada yang kemudian sholatnya dicela oleh Allah karena faktor batinnya yang tidak benar. Faktor batin. Kalau tadi faktor zahir, kedua faktor batinnya yang dicela oleh Allah. Maka orang yang mustakhifun bis sholat, wong sing ngremehke salat, ngentengke salat, nganggep sepele masalah salat, ini ada di dua ini. Baik dia masalah zahir salat dia ngentengke, ya, seneng ngendi-endi, kemudian ora gelem ra gelem sinau masalah salat, tidak mau mengilmui masalah salat. Salat niku nganggo ilmu, Bu. Ora gur sing penting takbir, rukuk, sujud, salam, rampung selesai, bukan. Pripun? Salat itu ada ilmunya. Ada rukunnya, ada hal yang sing iso mbatalke salat, macam-macam ngoten nggih. Ya, otomatis kesempurnaan sholat kita itu akan ditunjang dengan kesempurnaan ilmu kita tentang sholat. Ciloko loh kalau nggak mengilmui tentang sholat itu kadang-kadang malah jadi bubrah kabeh. Ngoten lho. Ya pernah itu sering kejadian di tempat saya di Losari, qadarullah dulu saya sempat beberapa tahun di Losari, ada satu daerah baru, binaan baru, wong cek ngasih ada belajar, sama-sama belajar ngoten niku. Suatu ketika niku salat subuh. Bareng salat subuh enten satu orang imam niku sing teman-teman itu apal. Wah iki sing imam iki mesti ngentutan iki. Mesti ngentutan iki kok repotnya lagi sak tengah imami terus ngentut kiko terus sujud piye. Dan betul terjadi. Kejadian ketika sholat Allahu Akbar rakaat pertama tidak ada masalah. Masuk rakaat kedua imamnya ngentut. Net. Ya mbuh unine tet apa piye kula mboten pati kelingan kula. Ngentut terus lunga kan imamnya. Imamnya kan terus lunga. Apa yang terjadi, Bu? Kudune pripun? Belakangnya ganti. Gandeng ini tadi belum nyampe atau enggak ada ilmu tentang sholat, carane ganti piye, terus yang imam batal kuwi piye, akhirnya jamaah bubar. Ya, jamaah bubar dewe-dewe. Kenapa? Karena ya ora mudeng ngoten lho, imame salat, imame batal ya wis bubar wae terus salat dewe-dewe. Kan eman-eman to, Bu. Ya kalau masalah jamaah saja masih lowong, artinya berjamaah itu hukumnya sunnah muakkadah. Tapi kalau sudah nanti hubungannya itu dengan batal mbotene salat, sah tidaknya salat, batal tidaknya salat, repot. Ya, ini pentingnya ilmu tentang salat. Maka Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, beliau di dalam rangka menyempurnakan sholat terhindar dari ini tadi, yang pertama beliau mengatakan al-ilmu biha, menguasai ilmu tentang sholat supaya ora tergolong wong sing ngremehke sholat, nganggep enteng masalah sholat. Yang pertama apa? Al-ilmu bis sholat, menguasai ilmu tentang sholat. Jadi tahu, oh ngene iki aku batal, ngene iki aku ora. Karena batal itu enggak semata-mata mau nuwun sewu, kentut sama buang air kecil, enggak. Ada hal-hal yang kadang membatalkan sholat. Contoh, ini juga pernah terjadi, Pak. Tenggen kula juga pernah terjadi. Sholat asar, rakaat pertama enggak ada masalah, rakaat kedua, masuk rakaat kedua, rukuk, iktidal, sujud,
bangkit dari duduk di antara dua sujud, sujud lagi, kan harusnya tahiyat awal kan? Wong rakaat kedua salat asar. Kudune tahiyat awal. Qadarullah imame lali, Pak. Allahu akbar, ngadeg ndelucur, wes. Berdiri sempurna, zret. Makmum subhanallah, karena jelas salah. Imam kemudian makmum ngelingke subhanallah, ketika imame wis ngadeg dielingke subhanallah, dia kelingan, oh iya iki rakaat kedua aku kudune tahiyat awal. Apa yang dia lakukan? Balik lungguh tahiyat awal. Njenengan pripun Bu itu, Bu? Memang gitu. Ngoten apa mboten? Terus duduk lagi. Terus ya betul itu Bu yang terjadi, Bu. Begitu duduk lagi tahiyat awal, makmum ya kemudian wis meneng ta wis alhamdulillah imame kelingan melok tahiyat awal. Itu kalau saya yang kula enten ten makmum nggih dadi makmume niku yen imame balik lungguh tahiyat awal kula genti muni subhanallah, kula genti ngelingke. Kenapa? Kenapa, Bu? Niku yen nganti imame bablas makmume yo bablas nganti salam, itu imame batal salate, sak makmume sak masjid batal salate. Kenapa? Ini mboten ngentut lho nggih, ndak kentut nggak apa, tapi ternyata bisa batal salatnya. Kenapa batal? Pripun? Napa? Lah ya tidak sahnya tenapa? Itu batal, Bu. Loh, piye to Mas? Wong bener lho, imam dielingke tahiyat awal terus lengguh, kan bener. Ndak. Tahiyat awal itu hukumnya apa? Hukumnya apa? Wajib? Wajib? Napa? Bukan. Tahiyat awal loh nggih. Itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Lah berarti sholat tanpa sholat zuhur, asar, maghrib, isya itu kalau nggak pakai tahiyat awal sah sholatnya, sah. Tapi jangan terus menyengaja loh, oh gandeng saiki kesepakatan yang alfat saiki ben sholat rasa nggo tahiyat awal, ndak boleh. Tidak boleh. Sengaja menghilangkan itu atau apalagi menjadi kebiasaan itu ndak boleh. Bahkan kalau ada di satu daerah kok kemudian itu ngeremboko kaya ngono, salat orang nganggo tahiyat awal, itu pemerintah wajib nurun ke pasukan, memaksa untuk melaksanakan tahiyat awal walaupun hukumnya itu sunnah. Tahiyat awal itu hukumnya sunnah. Sekali-sekala umpamanya panjenengan pas dalam keadaan itu tetap sah. Berdiri ngadeg pas salat itu hukumnya wajib. Sholat wajib masalahnya. Kecuali jenengan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah jenengan boleh sambil duduk, sambil berdiri, sambil tidur boleh. Jangan pun ajeng mapan sare niki nggih. Wudu sare. Lagi tengah ngrita, aku tak sisan sholat witir lah. Kalih tuh sare boleh. Loh, aku kuat ngadeg Mas. Iya, kuat ngadeg. Boleh kalau itu sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya itu rukun berdiri itu ada rukun min arkanis sholat, termasuk rukun sholat. Termasuk lagi apa? Tertib. Balikkan kasus tadi. Orang cara gampangane imam itu berarti ngeculke lele goleki wader. Artinya dia meninggalkan yang wajib untuk melakukan yang sunnah.
Itu ndak boleh karena ada tertib urut. Salat niku urut. Harus dimulai dari takbir, harus dimulai kemudian baca Fatihah, kemudian jenengan wolak-walik mboten entuk, termasuk itu batal. Ya. Wis saiki wong padha wae to penting sujud ping pindho terus rukuk to, eneng rukuk eneng itidal. Wis saiki bar iki bar Fatihah maca surat terus sujud sik, engko rukuke keri, ndak boleh. Karena tertib rukun itu termasuk syarat sahnya sholat itu tertib itu urut maksudnya. Tadi Yayine wau imam tadi kalau dia sudah berdiri, setelah berdiri hukumnya secara tertib, secara urut dia harusnya apa yang dia lakukan? Maca Al-Fatihah, bukan justru kembali duduk. Ini contoh kecil. Satu contoh, kalau kita nggak mengilmui tentang sholat, itu kadang-kadang sholat kita akan banyak sekali akeh cacate. Kalau cacat sing sunah nggak sebegitu, tapi kalau sudah yang berhubungan dengan rukun, berhubungan dengan syarat sahnya sholat, saged-saged sholat kita tidak ora kanggu, sholat kita nggak sah. Maka Imam Ibnu Qayyim katakan yang pertama untuk terhindar dari orang sing ngremehke salat itu ilmu. Kemudian yang kedua tazyin, berhias diri ketika dia akan melaksanakan salat. Membiasakan untuk ade arep jagong iki lho, Pak. Jagongnya itu ya gur sop, kadang-kadang sopnya kasinen loh, gitu. Kadang-kadang sopnya kasinen itu aja, masya Allah dandane itu, ayo toh bu, dilit toh pak, setengah jam, ayo iki wes ngosek dilit, dandane sing macak benges, urung rampung, setengah macak benges 10 menit, engko macak alis 10 menit, 30 menit ketika metu, ora srek ya pak ya, salin peng 8, niku gur arep, napa? Gua harap jagongnya kadang-kadang lihat Pak. Kita tuh kadang-kadang ini termasuk masuknya kemana? Nganggep penting masalah sholat. Saya juga baru belajar Pak. Ya, belajar. Masya Allah. Satu kisah Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Nah ini bisa kita praktekkan ke putra putrinya awake dhewe. Itu ketika beliau ibunya Imam Syafi'i itu yang azan, waktunya azan itu beliau selalu menyiapkan putranya Imam Syafi'i itu disiapke tenanan, didandani tenanan sing bagus kayak paringi peci, paringi gamis dan lain sebagainya, diberi minyak wangi. Kemudian dikatakan sambil ngene calon ulama ngene iki nang salat nih. Dan akhirnya betul Pak, anak itu menjadi seorang imam besar, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Itu setiap mau berangkat sholat sing nyiapke ibuke, pantes tenan le nganggo ngene iki, jan pantes dadi ulama. Digedhe seperti itu Pak. Ya. Jadi kita disiapke tenanan putra-putri kita ketika mau lajeng dijak neng masjid, jangan ora gur makrung mangkat tok, penting salat, usahakan disiapkan sebaik-baiknya. Ini juga cara kita mengenalkan pada putra-putri kita bahwa sholat itu sesuatu yang sangat penting. Ora gur dicepake saline, didandani tenanan, diganteng-gantenge tenanan itu cuman kalau berangkat ke mall. Tapi malah pas sholat sak-sake tok. Kadang-kadang ya aneh, ngerti wong sholat burine tulisannya rider from hell. Waduh, apa rider from hell? Pengendara motor dari neraka. Neraka itu ora jurusane sholat, kadang-kadang nonton ya Allah. Ya hindarkan itu Pak, penting. Apa yang akan kita pakai untuk sholat. Maka Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi tazyin, berhias ketika mau sholat itu termasuk diantara apa? Supaya kita terkesan bahwa sholat itu suatu yang penting, suatu yang ngeten deh.
Berhias, persiapkan diri sebaik-baiknya. Pakai klambi sing saya Ustadz Hamad itu pernah beliau cerita, ini juga saya sebenarnya ngambil dari ceramah beliau Rabu 2 minggu yang lalu. Ustadz Hamad itu pernah cerita, beliau pernah waktu kerja bakti di tempat ma'had beliau, tempat sekolahan beliau nuntut ilmu. Gandeng kerja bakti kan kaosan ngoten niku to. Kaosan, kemudian datang waktu sholat gandeng ke susu artinya wong baru kerja bakti lagi leren ngerti adzan terus kemudian ke susu langsung sholat begitu aja, pakai nganggo kaos biasa ngoten niku. Kalih gurune dijenggit, kalih guru sama guru beliau sama ustadz beliau itu dijenggit tenanan kan. Sholat koyo ngene ora patut. Bukan berarti nggak boleh loh ya, bukan berarti haram sholat pakai kaos, bukan. Kalau ada yang bisa kita pakai, kita persiapkan untuk melakukan sholat, pakai. Itu salah satu cara mengesankan kita, kata Imam Ibnu Qayyim, bahwa sholat itu sesuatu yang penting. At-tazyin, berhias ketika mau sholat. Kemudian juga terhindar dari mustakhifun bis sholat, nganggap enteng, nganggap remeh masalah sholat, itu yang ketiga ihdharul qalbi, menghadirkan hati. Menghadirkan hati. Mulai dari adzan itu kita sudah hadirkan. Apa yang dihadirkan? Di tengah sawu ketemu karo Gusti Allah. Sahabat, saya pernah baca satu kisah sahabat itu kalau sudah masuk waktu adzan, dia ambil air wudhu niku anune pucet keweden. Ketika ditanya sampeyan iki keweden kok ngono nang apa? Di tengah sawi ketemu karo Gusti Allah. Saya khawatir ketika saya bertemu dengan Allah di dalam sholat, saya termasuk orang-orang yang melalaikan salat. Entah lali rukunnya, entah lali apanya. Artinya kesan melakukan sholat itu memenuhi panggilan Allah itu sudah mulai dihadirkan. Hadirkan hati, Pak. Menghadirkan hati dalam setiap saat ketika sholat. Mulai dari dengar azan itu kita sudah mengesankan dalam hati, sing nyeluki Gusti Allah, Rabbul Arsyil Azim, Rabb yang menciptakan bumi dan seisinya, langit dan seisinya, ini sedang memanggil kita. Mulai kita ambil air wudhu, ini juga salah satu diantara khusyuk. Jadi khusyuk itu dimulai bukan sejak takbir. Khusyuk itu dimulai sejak kesan pertama panjenengan mendengar adzan, itu dimulai dari situ. Ya. Khusyuk itu dimulai sejak mulai dengar adzan, itu sudah mulai khusyuk, sudah mulai dihadirkan hati. Ketika wudhu pun ya dihadirkan. Rasa nih rasa nih wudhu panjenengan itu dosa-dosa yang dibikin tangan kita berguguran. Ketika panjenengan berkumur, rasakan dosa yang dibikin mulut kita saat itu juga berguguran. Membasuh muka, mripate awake dhewe celandaan neng diwae dina iki, yang haramnya haram pun ya kholu kan begitu. Itu juga gugur, rasakan. Panjenengan rasai. Berangkat ke masjid dari rumah, maka lebih bagus itu memang wudhu dan griya. Dan hadis yang bicara tentang keutamaan sholat itu memang dimulai dari wudhu, ngoten deh. Berjalannya dapat diangkat 1 derajat, dihapus 1 dosa. Kemudian dia duduknya di dalam masjid menunggu didoakan oleh malaikat. Itu orang yang wudhu di rumah terus berangkat ke masjid. Mboten mangkat neng omah, wudune neng masjid, mboten. Tapi orang dia sudah mempersiapkan diri wudhu di rumah, dia berangkat. Maka panjenengan wudhu, hadirkan. Panjenengan berangkat ke masjid, hadirkan. Hati kembali dihadirkan. Diangkat derajat 1 langkah, 1 yang kiri dihapus 1 dosa dan seterusnya, hadirkan.
Bahkan kalau Rasulullah mencontohkan setiap beliau berangkat ke masjid ada doanya kan, Allahumma ja'al fi yamini nuro wa fi yasari nuro wa fi khalfi nuro. Ya Allah, jadikanlah di depanku cahaya, di belakangku cahaya. Ya, Nabi mengajarkan ke kita, sholat itu diantara sarana untuk mendapatkan cahaya dari Allah. Hadirkan. Nah, ini diantara apa? Mustakhifun bis-shalah, terhindar dari orang yang dia ngeremeh ke sholat, nganggap enteng masalah sholat. Dan Imam Ahmad pun akan memberi balasan kita atau hak yang akan kita terima di dunia itu akan berjalan sebanding sejauh mana kita mentingke masalah sholat. Imam Ahmad beliau katakan, wa inna hadzakum minad dunya ala hadzikum minas shalah. Bagian kamu di dunia ini itu sejalan sejauh mana panjenengan njogo bagian yang akan kita terima di dunia itu sejalan dengan masalah sholat. Bukan berarti bagian kuwi berarti wong sing tambah khusyuk salate iki berarti tambah sugih, bukan bagian itu. Ya. Bukan bagian itu. Yang gur masalah sugih wong sing ora tau salat sugih ya sak ikrak ngono, kintalan kan begitu. Tapi bukan bagian itu, Pak. Bagian yang diberikan Allah kepada kita di dunia ini itu bagian-bagian yang berkaitan dengan hati. Panjenengan kan bisa lihat wong paribasan gajine miliaran, gajine atusan juta, gajine luar biasa, di kadang-kadang gajine kono sesasi dienggo mangan ae dhewe cukup 5 tahun. Kan begitu toh. Lah panjenengan tonton sing korupsi kuwi. Napa niku eneng sing prejengan-prejengan pas-pasan ngoten niku napa eneng? Ora eneng kan? Tapi lihat atine ora eneng rasa qanaah, ora eneng rasa trima. Makanya yang terjadi yaitu sing terjadi apa? Didelepi pira wae tetep rumangsa kurang. Lah kalau sudah orang kejangkitan penyakit kurang ini, naudzubillah min dzalik, Pak. Ya. Naudzubillah min dzalik. Niku sing iso marake mari niku mung Israil tok niku. Mung malaikat maut. KPK wis ora amang tonton jegegas. Dapurane sing do korupsi niku angger ning TV ning anu jegegas ra ndisin ra ndek apa, malah bangga, senyum dada kan begitu toh. Wah saya bersabar menerima cobaan raimu kuwi ya cobaan. Cobaan ki kowe taat karo Gusti Allah keneng musibah. Lah kuwi cobaan. Lah nguntal duwite rakyat terus dipenjara cobaan iki pira ketemu pirang perkara kan begitu tuh. Lihat toh. Ilang rasa isine. Iya toh. Penyakit kurang itu naudzubillah min dzalik, Pak. Itu gawani apa-apa penyakit apa-apa kegawa kabeh. Rasa isin ilang, rasa welas asih ilang. Bansos lho, Bu. Bansos arep didumke awake dhewe nekate dikemplang kok ora kurang ajar. Kan roh atine mati to, Pak. Ada enggak azab dari Allah yang lebih berat di dunia ini yang diberikan kepada seseorang dibanding matinya hati orang itu? Wong niku harus mati atine, naudzubillah min dzalik. Yaitu berawal dari apa? Rasa kurang. Ya, bukan bagian ini, ngoten lho. Orang yang menjaga sholat bagiannya bukan bagian-bagian sing cirimin di donya sak miliar, bukan. Rasa cukup. Rasa cukup. Rasa bahagia. Rasa nrimo ing pandum. Dan yang lebih bagian yang lebih dahsyat yang akan diberikan Allah bagian basirah namanya. Basirah.
Basirah itu wong niku jane penglihatan kita menungso niku ndek dua penglihatan. Yang pertama mata, yang kedua mata ini ya apa yang melihat secara zahir ini, abang, ireng, hijau, kuning, kotak, bunder, coklat dan lain sebagainya. Yang kedua pandangan yang Allah tanam dalam hati namanya basirah. Basirah ini yang membedakan antara yang benar dan yang salah, yang hak dan batil, duwe fil. Basirah ini akan menjadi kita berbeda dengan punya pandangan yang lain tentang kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Basirah ini yang akan nuntun kita. Kudu ngene, aneh kejadian kaya ini harus begini dan begitu. Basirah bukan hanya melihat secara mata aja, tapi melihat hakikat dari satu masalah. Itu namanya basirah. Dia bisa ngurai satu masalah. Basirah itu kalau kayak contoh gampang, eneng wong desa, wah pucuk wis iki ora kenal Google, ora kenal Android, ora kenal apa-apa. Ora mudeng. Suatu saat wong niki wau neng kutha, Pak. Jalan-jalan ke kota, mlaku neng karena satu keperluan dia jalan ke kota. Tekan kutha luwe wetenge masuk rumah makan pesen, "Mbak pesen sego bebek es teh." Lagi tengok-tengok dia lihat ada orang ben wong teko mara neng wastafel kan ngono to, cuci tangan lagi lungguh. Dia mikir, "Wah, elok ini. Alat wastafel kuwi yen neng nggon desa ku eneng kuwi geger iki, mesti dadi viral. Nggonanku yen arep golek banyu ku dadak mlaku pirang-pirang kilo neng belik nggo ember lagi mulih iki gur dekeki alat iki tok neng tembok dibuka iso metu banyune. Elok tenan alat iki." Akhirnya dia pas membayar ten kasir tekon, "Mas, alatnya jenenge apa?" "Oh niku jenenge wastafel, Pak." "Tukune ngendi?" "Toko besi kathah." "Oh siap." Pulang ke neng desa, Pak, mampir ten toko besi tuku wastafel. Mbas wastafel. Warnane niki plek kaya sing didelok neng rumah makan. Gawa mulih. Wer. Di perjalanan pulang dia sudah mikir, "Kindah aku terkenal ki neng desaku. Sesuk tak undang kabeh sak desa, tak dudui lho saiki yen golek banyu rasa adoh-adoh nyang belik, cukup neng omahku." Betul, Bu. Orang ini ngerti-ngerti wastafel digawa neng omahe, ditempel ke tembok blek, ngundang wong sak kampung mara. Kepengumuman. "Wes kowe saiki mulai sesuk rasa adoh-adoh yen golek banyu cukup mara neng omahku, jikuo sak puasmu." "Endi iki? Alate aku wis duwe. Jenenge wastafel. Tak prakteke, buka krane, jret, metu banyune ra, Pak?" Hah? Enggak keluar. Kenapa enggak keluar? Tidak ada aliran. Basirah itu wong sing mboten mung iso ndelok wastafel tok wau. Ya. Tapi orang yang punya basirah itu dia tahu hal-hal yang tidak iki wastafel ning ngarepe tok. Di balik ini enten keni, enten pipa, enten dap, enten tandon, enten macem-macem. Itu dia bisa melihat walaupun yang dia lihat di mata cuman ini penting dalam hidup. Ya. Basirah itu penting. Niki dite anu lho nggih. Apa? Sapa niku? Sing lagi rame arep pesulap merah itu. Ya klinik syar'i itu yang kayak gini nih, Bu. Klinik yang syar'i. Bahasa saya loh gini. Engko terus jenengan sesuk Ustaz Fajar ngisi apa enggak bengi ngisi klinik. Wah, repot kula mengki.
Ini basirah. Orang hidup itu orang yang bisa melihat. Dia akan bisa membedakan ada fil ki bener apa ora, apalagi zaman sekarang ini. Saya ti'alan nasi sanawatun khadda'at, kata Nabi. Ini hari-hari kita ini. Karena akan datang, kata Nabi, pada manusia itu sanawatun khadda'at, tahun-tahun khadda'at, tahun-tahun penuh tipu muslihat. Yusattaqu fihal kadhib, orang sing niki bosone Rangga Warsita, tuntunan dadi tontonan, tontonan dadi tuntunan. Bener salah, hak dan batil itu wis campur baur karu-karuan, sing batil dadi bener, sing bener dadi batil. Sing apik dadi elek, sing elek dadi apik. Itu sanawatun khadda'at, itu jadinya seperti itu. Sing apik dadi elek, sing elek dadi apik. Nah, ketika masa itu yang diperlukan apa? Tadi basirah. Basirah. Wong sing iso melihat hakikat sesuatu. Ada fil, ada cahaya di dalam dirinya yang bisa sing iki salah. Iki sing bener. Tunggu. Kalau tidak karena itu, Allah Ta'ala alam. Ya, karena memang tahun-tahun apa namanya, zaman-zaman yang mendekati akhir-akhir ini, fitnahnya luar biasa besar. Fitnahnya luar biasa besar. Mudah-mudahan tadi dengan kita menjaga sholat, menjadikan suatu hal yang paling prioritas dalam kehidupan kita, mudah-mudahan Allah akan berikan itu. Mudah-mudahan Allah akan berikan kita kekuatan ilmu, cahaya di dalam diri kita, sing iso mbedakake sing bener sing ndi, sing salah sing ndi, sekaligus kekuatan untuk tetap istiqomah berada di atas kebenaran. Mudah-mudahan itu yang kita perlukan. Jaga sholat. Jaga sholat. Sekali lagi mudah-mudahan kita jaga sholat, Allah akan menjaga kita. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan untuk malam hari ini. Monggo. Yang saya tanyakan juga tadi kalau sholat bersih, Oke. langkah kaki kanan dapat pahala, kaki kiri bukan dosa. Yang saya tanyakan karena ayah saya sudah sepuh, Oke. selalu ke masjid, tapi kalau jalan jauh biar kakinya sakit. Kalau naik motor bagaimana Pak? Wah, masya Allah. Naik motor itu apa namanya, sami, artinya juga akan mendapat. Bahkan nun sewu, kalau sesuatu itu kita sudah istiqomah menjalankan, misalkan itu memang biasa sholatan masjid, suatu ketika karena sakit misalkan sholatnya neng omah, tapi sudah terbiasa dulu lagi, orang kok orang apa sithik itu sholatnya mboten, artinya dia sudah terbiasa sholat di masjid. Kemudian dia karena sakit tidak bisa sholat, itu akan mendapatkan pahala yang sama dengan apa yang dia biasa lakukan. Nah, kalau apalagi dalam semakin tinggi hambatan, itu akan semakin tinggi pahalanya. Artinya mungkin dan mudah-mudahan apa yang diterima Bapak itu Kang Romo itu justru lebih 2 kali lipat daripada yang sehat. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa diberikan keistiqomahan seperti itu. Sulit ya. Nah, kalau kita tidak membiasakan satu amal yang baik ketika kita sehat, ketika tidak ada uzur, saya takut khawatir ketika banyak uzur kita akan semakin jauh dari amal itu. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah memberkahi. Mboten malih. Mun angel-angel lho. Ada salah satu tanya, dia itu
Nggih. Nggih. Ya. Nggih. Iya. Iya. Nggih. Saya termasuk banyak ulama justru mengatakan makruh. Makruh mengerjakan sholat dalam keadaan kita ngempet, ngempet kentut, buang angin ataupun buang air besar dan kecil. Banyak ulama mengatakan itu makruh. Bahkan ada yang mengatakan, tapi ini yang kedua ini belum saya dereng dalam tahqiq ya. Cuman ini untuk kehati-hatian kita saja. Bahkan ketika dhewe wis kebelet ngoten niku ditahan, itu malah ada, saya pernah dengar itu batal punan. Tapi ini belum saya anu loh nggih. Belum saya cross check untuk yang ini. Kalau yang makruh itu sudah hampir para ulama mengatakan makruh kita sholat dalam keadaan ngempet. Jadi kalau ngempet piye ya wis. Los kesik mawon bar niku wudu lagi balik sholat lagi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang betul. Jadi kalau kita terlewat waktu sholat karena sesuatu, keturun dan lain sebagainya, ketika kita bangun, itu saat itu juga waktu kita menunaikan. Tangine jam 6 ya, piye meneh jam 6. Apalagi kejadian tadi ya ditunaikan dulu. Dilos kesek niku wau. Baru setelah semua selesai baru dia sholat. Dan ingat kalau sholat di luar waktu itu niatnya bukan sholat nggih. Nawa itu bukan nawa itu apa? Bukan aku niat sholat subuh mboten. Tapi niatnya adalah mengqadha sholat subuh. Ini salah satu juga ilmu. Hati-hati, niat itu juga menjadi syarat sahnya sholat. Rukun malahan. Rukun sholat. Niat itu rukun sholat. Lain lali mas, niatnya sholat subuh, Allahu Akbar. Iya ya, iki niatku dudu sholat subuh neng kodok. Itu nggak boleh di ya Allah, wow kula revisi. Niki mboten sholat subuh niki niat kodok, mboten ngoten, nggak boleh. Berganti niat di tengah-tengah sholat itu membatalkan sholat. Ganti niat. Niku batal, sholatnya jenengan batal. Misal, iki sholat duhur, iki sholat duhur, jenengan lali, sholatnya aku niat sholat ngasar, Allahu Akbar. Wes entuk 2 rakaat, lagi, iki sholat luhur ding ya, kok aku niat sholat asar piye to? Ya Allah revisi ya Allah, bukan, ndak boleh. Niki boten sholat asar ding ya Allah, niki sholat duhur ya Allah, bukan. Lah kalau nganti salah niat pripun? Batal ki. Batal, ulangi lagi dari awal sholat. Wah, mani lagi wis tahiyat akhir, lah piye? Kadang-kadang wis tahiyat akhir garek salam tok lagi kelingan. Iki mau ya Allah, iki sholat zuhur kok niatku ngasar. Ya diulang. Batalkan niat sholat awal zuhur mulai lagi dari awal. Jadi ngerevisi niat itu ndak boleh. Ya. Termasuk tadi mengqadha tadi. Kalau sudah jam 6 niatnya bukan aku niat sholat subuh. Sholat subuh yo ora nang sing jam 6. Ngoten nggih. Maka niatnya apa? Mengqadha sholat. Kalau lali niat sholat subuh nang tengah-tengah garek kurang tahiyat, iki kok aku kudune niatku qadha, ya baleni melih ngoten nggih. Ini yang saya maksud di awal, al ilmu bis shalah. Enten melih? Monggo. Nggih. Kalau perjalanan safar nggih. Boleh, bahkan bukan cuma di jamak dan qashar.
orang safar itu kemudahan yang Allah berikan banyak. Boleh dijamak dan qasar. Jamak itu menggabungkan dua sholat ke dalam satu waktu. Itu jamak. Zuhur, asar, sholat asar ditarik ke sholat zuhur. Itu jamak. Qasar itu ngeringkes. Yang tadinya petang rakaat diringkes dadi rong rakaat. Nih, sholat itu sudah demikian mudah. Betul nih. Boleh dijamak dan diqasar. Boleh di depan, angsal juga di belakang. Jenengan sholat zuhur karo asar di waktu zuhur boleh, zuhur asar di waktu asar juga boleh. Silakan takdim sama takhir. Nggih. 8 meleh nggih angsal. Akhir asalnya gampang-gampang. Nggih. Napa? Oh nggih. 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 Nah itu gimana ya sebetulnya nggak ada itu kok malah saya berhenti karena ucapan maksudnya Bapak tadi kalau memang sudah benar-benar itu nggak apa-apa gitu loh. Nah itu saya kadang pikir itu. Wah niku ada orang bilang ke bapak, kowe iki ora salat rapopo ngoten. Kesannya kalau Bapak itu saya sudah Oh pun mboten sadar. oh itu kondisinya udah tidur terus udah posisi bukan mendekati ya. Nggih. Terus pertanyaannya jenengan, Kalau diajak ngobrol itu ya masih nyambung, tapi tahu-tahu tidur gitu misalnya sebelumnya temennya kalau datang kan waktu sholat saya turun, nggih. sholat dulu, Nggih. saya baca biasanya baca Fatihah atau dulu, Nggih. tinggal ngikutin, tapi tahu-tahu ketiduran gitu. Hmm. Nah setelah temennya bapak datang kan saya cerita ini kalau sholat saya turun gini, oh nggak apa-apa, selamanya nggak sholat aja nggak apa-apa gitu. Oh, itu kalimat ngawur niku, ya. Justru satu-satunya kewajiban yang tidak ada rukhsat tarkin. Rukhsat tarkin itu boleh tidak dikerjakan, itu justru sholat, Pak. Kewajiban lain ada, rukhsah untuk boleh ditinggalkan. Misal, jenengan haji, wajib mboten? Wajib kan? Tapi kalau tidak mampu bener-bener randedet sampai meninggal, berarti boleh ditinggalkan, artinya orang haji boleh enggak? Boleh dalam arti karena memang ada keadaan yang menjadikan jenengan ora iso haji randedet misalkan. Poso. Piye aku anggar poso mesti semaput. Misalkan gampangannya, poso semaput, luwih sithik semaput, ngelak sithik semaput, iki dasarnya semaputan wong. Artinya kalau memang sampai pada batas puasa itu membahayakan nyawa kita, boleh untuk tidak puasa, boleh. Tapi yang sholat itu nuwun sewu panjenengan sampai neng
mung sare tok isone mung ketal karo ketil. Nggih. Ketal karo ketil tok itu tetap wajib melaksanakan sholat. Mulai ora iso karo, makanya sholat itu dan jangan main-main. Ampun dolanan betul. Ninggalke sholat amdan sengaja. Sengaja ninggalke sholat. Itu dosanya lebih besar daripada zina, lebih besar daripada minum khamr, lebih besar daripada membunuh orang. Dosa ninggalke sholat. Jadi nggak ngawur kalau ada omongan, wah wis ora wajib sholat. Ada satu tok orang yang sudah tidak wajib sholat. Wong mati, lah kuwi ora wajib sholat. Mati tok, Pak. Sebelum mati nggak ada rukhsah untuk sampai boleh meninggalkan, itu nggak ada. Justru sing panjenengan lakukan tadi betul, dielengke dipandu. Nah, kalau sare dan lain sebagainya mudah-mudahan itu nanti sudah dihitung, itu rukhsah bagi ayahanda, bagi panjenengan mengingatkan bacake, entah beliau nanti salate piye kan kita ndak tahu, wong jenenge wis dijak ngendikan wis ra kelingan. Tapi dengan jenengan kaya dene ngajarke salat maca nang nggon sandinge itu, mudah-mudahan sekedar niatan untuk mengikuti jenengan terus bar niku sare, mudah-mudahan itu dihitung salat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala keterbatasan yang dialami oleh beliau. Tapi yang jelas ndak ada rukhsah sampai iki entuk iki wis ora wajib salat meneh, ora eneng itu kaliman. Iki wis wali ora wajib salat niku saya gladrak melih niku. Justru wali niku wong sing paling salate paling kenceng, itu wali. Wis wali terus ora tau salat. Niki jenenge wali kukun niki jenenge. Barakallahu fikum. Nggih. Jazakallahu khair. Sampun? Nggih. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan untuk bertemu di lain waktu. Mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini juga asbab dipanggihke mulih kalih Gusti Allah wonten jannah. Dan kalau ada salah keliru yang boten meranani penggalih panjenengan, nyuwun agung isih samudra pangaksama. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.